الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ya para alim ulama, para ustadz, ustadzah, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Insya Allah kita akan membahas dan akan bersama-sama untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Pada pembahasan lalu kita sudah membahas tentang pentingnya sholat khusyuk, kemudian juga kita sudah membahas tentang bagaimana agar kita bisa sholat dengan khusyuk. Ya. Setidaknya ada 4 hal yang harus kita hadirkan ketika kita ingin bisa sholat secara khusyuk. Yang pertama adalah kita harus mengenal ya diri kita kembali. Kita lebih banyak untuk mengintrospeksi diri. Ya, kita adalah seorang manusia yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sholat inilah sebagai sarana kita untuk meminta kepada Allah. Kita itu sedang butuh kepada Allah gitu. Maka biasanya orang ketika sholat dalam kondisi dia sedang punya hajat, seumpama dia sedang dililit hutang, ya, atau dia ingin mencari jodoh, atau dia sedang sakit, biasanya dia bisa sholat dengan tenang, dengan khusyuk, ya. Tetapi ketika sudah hilang masalah-masalahnya itu, ya kembali sholatnya tidak khusyuk lagi. Maka kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, ketika ingin khusyuk, maka hadirkanlah perasaan butuh kepada Allah. Ya, terkadang kita sholat tetapi kita merasa di depan kita itu bukan Allah, ya. Seperti kita sedang berhadapan ya dengan anak kecil. Kita berhadapan dengan orang yang mungkin dalam pandangan kita nggak penting. Sehingga kita sholat asal-asalan saja. Ya, kita tidak memahami apa yang kita baca. Selesai dan sudah, ya. Nah, maka ini harus diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berdiri di dalam sholat, itu kita sedang menghadap Allah. Ya, kita sedang menghadap Tuhan alam semesta. Kita sedang menghadap Allah yang maha kuasa, yang maha besar. Ya, Allah yang maha memberikan semua kebutuhan-kebutuhan kita, begitu. Jangan kira kita memiliki kebutuhan pada waktu-waktu tertentu saja. Ya, kita itu sebenarnya setiap detik kita membutuhkan perlindungan Allah. Ya, kita setiap detik diberikan nikmat oleh Allah, nikmat nafas, nikmat penglihatan. Kita bisa berbicara, mendengar, bergerak dan lain sebagainya. Ya,
itu bisa saja Allah berhentikan nikmat-nikmat tersebut dan sudah kita tidak bisa apa-apa gitu. Maka jangan pernah sekali-kali berlepas diri dari Allah. Jangan pernah sekali-kali ya kita merasa sombong, ya kita bisa ini bisa itu karena kita. Tidak sama sekali. Kita itu bisa berbuat apapun, kita bisa bernafas, melihat, mendengar, itu karena Allah yang memberikan nikmat-nikmat itu kepada kita semuanya. Kapanpun bisa Allah cabut gitu ya. Ketika kita keluar rumah atau di dalam rumah, kapanpun bisa Allah turunkan, ya, seumpama ada musibah, seumpama ada gempa, seumpama ada apapun, bisa saja Allah turunkan bala tentaranya itu, ya, untuk menghancurkan kita semuanya begitu. Nah, ini di dunia, apalagi nanti di akhirat, kita jauh lebih butuh kepada Allah. Ya, dari mulai terminal pertama yaitu di alam kubur, ya, bagaimana kondisi kita di sana. Di alam kubur tidak ada yang menemani. Di tempat yang sangat sepi, yang sangat sempit, ya. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Ya, pada waktu itu kita sangat-sangat sekali membutuhkan Allah. Pada waktu itu kita mau minta tolong kepada siapa lagi kecuali kepada Allah. Dan Allah akan memberikan pertolongan hanya kepada hamba-hambanya yang taat di dunia, yang benar-benar jujur menghamba kepada Allah, yang benar-benar melakukan ibadah dengan sepenuh hati, tidak hanya dengan tubuhnya, tidak hanya dengan fisiknya saja, tetapi juga beribadah dengan hati dan pikirannya. Maka sembahlah Allah dengan sepenuh hati, sembahlah Allah dengan khusyuk, ya, salatlah dengan khusyuk, karena itulah yang kelak akan menyelamatkan kita nanti di akhirat ketika kita sangat membutuhkan sekali terhadap pertolongan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita harus menghadirkan, ya, perasaan kita butuh kepada Allah, perasaan kita itu sangat lemah, kita itu sangat bodoh, kita itu sangat kotor dengan dosa-dosa kita. Ya, seseorang kalau tidak mau mengenal dirinya, maka dia akan menjadi sombong. Ya, dia merasa, oh, saya itu kuat, saya itu sehat, saya itu kaya, saya itu pintar, saya itu berpangkat, saya punya jabatan, saya dan seterusnya. Ya, sehingga dia akan menjadi orang yang sombong, akhirnya, ya, seperti Firaun, seperti kisah-kisah orang-orang dahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang sukses, kenalilah diri kita. Diri kita itu siapa? Kita ke dunia ini saja tidak membawa apa-apa. Kita aja diciptakan dari air yang sangat hina, kemudian dikeluarkan dari tempat yang hina, kemudian kita dikeluarkan dalam kondisi bodoh, tidak punya ilmu, dalam kondisi lemah, dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa. Masa kemudian setelah itu, setelah Allah titipkan harta, Allah titipkan ilmu, Allah titipkan jabatan dan sebagainya, kemudian kita sombong, merasa itu adalah jerih payah kita, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sholat itu sebagai madrasah, sebagai latihan bagi kita manusia agar tahu diri, ya, agar mengenal dirinya. Dengan sholat itulah, ya, makanya di dalam sholat itu gerakan-gerakannya itu adalah gerakan kita benar-benar menghambakan diri sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu sadar, agar kita selalu ingat bahwa kita itu hamba, bahwa kita itu budak, budak itu hina, budak itu lemah dan lain sebagainya gitu. Ya, sehingga orang yang khusyuk itu pribadinya itu tawadu, ya, pribadinya itu santun, pribadinya itu rendah hati, tidak sombong,
tidak marah-marah, tidak congkak, tidak jumawa dan lain sebagainya. Ya, karena dirinya paham, sadar dirinya itu lemah. Nah, sebaliknya ketika sholat, kalau kita ingin khusyuk, maka kita harus menggantungkan semua kebutuhan kita kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Allah lah yang bisa memberikan kita oksigen, memberikan kita penglihatan, memberikan kesehatan, memberikan umur, ilmu, jabatan, kesehatan, ya, bahkan yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kita harus meyakini itu betul-betul, ya, dengan dalam, dengan detil, ya. Kalau bisa kita rinci satu persatu nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Kita hitung-hitung nikmat tersebut, kemudian kita pelajari, kemudian kita bersyukur kepada Allah. Selain itu kita juga mengenal Allah, semakin mengenal Allah, ya, bahwa Allah lah yang bisa melakukan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya selain kita mengenal diri, mengenal Allah, berikutnya adalah memahami apa yang kita baca. Ya, kalau kita ingin sholat dengan khusyuk, pahamilah apa yang kita baca, tadaburilah, ya. Karena ketika sholat itu adalah komunikasi seorang hamba dengan Allah. Sholat itu koneksi, silatun, ya. Sholat adalah silatun, hubungan, ya. Silaturahim artinya menyambung hubungan kekerabatan. Nah, sholat juga sila, menyambung antara seorang hamba dengan Allah. Ya, ada koneksi. Kalau di dalam sholat tetapi kita nggak paham dengan apa yang kita baca, berarti tidak ada koneksi, ya, tidak ada hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita memahami apa yang kita baca, maka kita akan menjaga di dalam sholat selalu ingat Allah, gitu. Dan Allah memerintahkan agar kita sholat, ya, dengan mengingatnya. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku, ya, bukan mengingat yang lainnya. Dengan kita memahami apa yang kita baca, ya, dan kemudian merenungkan bahwa Allah itu hadir di depan kita, kita seolah-olah sedang berbincang-bincang dengan Allah ini. Kita sedang mengadu kepada Allah. Kita sedang meminta sesuatu kepada Allah karena kita itu butuh, gitu ya. Orang kalau butuh itu, ya, pasti akan selalu fokus ketika kita seumpama butuh sesuatu kepada orang lain, kita datang kepada dia, kemudian kita ngobrol, pasti kita akan ya, ngobrol dengan serius, ya. Kita jaga ucapan kita, jangan kita datang kemudian seolah-olah kita nggak butuh kepada dia. Nah, begitupun ketika kita datang kepada Allah, ketika kita sholat, tunjukkan keseriusan kita bahwa kita sholat ini benar-benar kita dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat. Tidak ada yang bisa menolong kita, memenuhi kebutuhan kita, baik di dunia ataupun di akhirat, kecuali Allah, gitu ya. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya di dunia ataupun di akhirat kecuali Allah, gitu. Kemudian yang keempat juga kita perlu memahami gerakan, ya. Di dalam sholat kita itu ada ruku, ada berdiri, kemudian ada mengangkat tangan, kemudian ada sujud, duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian salam, itu ada makna-maknanya, ya. Kenapa kita harus berdiri? Ya, kenapa kita ruku? Kenapa kita sujud? Semuanya adalah bentuk, ya, penerjemahan terhadap kehambaan kita. Kita ingin menampakkan, ya, diri kita itu hamba.
diri kita itu lemah, diri kita itu butuh dan sebutuh-butuhnya kepada Allah. Ya, makanya gerakannya itu bentuk perendahan kepada kita semuanya agar kita sadar bahwa kita itu rendah, bahwa kita itu lemah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita sudah memahami bagaimana itu sholat khusyuk, selanjutnya kita kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan ketika kita bersuci dulu, ya. Kita harus membersihkan dari najis, dari hadas, ya, dan hadas. Tetapi kita juga membersihkan dari kotoran hati. Halangi seorang hamba dari khusyuk, ya. Kita untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah, perintah-perintah Allah. Maka biasanya seseorang kalau banyak dosanya itu malas beribadah, ya. Ketika dia banyak dosanya dan dia belum bertaubat, belum beristighfar kepada Allah, biasanya ya malas, ya, menunda-nunda dalam beribadah gitu. Tapi kalau dia bertaubat, dia bersihkan dosa-dosanya, itu biasanya tuh ringan, mudah untuk diajak beribadah, diajak sholat, diajak baca Quran, ya. Bahkan tanpa disuruh pun dia sudah bersemangat, ya, untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Selain dosa itu bisa menghalangi seorang hamba, memberatkan seorang hamba dari beribadah, dosa itu juga menghalangi seorang hamba untuk merasakan nikmatnya bermunajat dengan Allah. Ya, nikmat bermunajat itu kan letaknya di dalam hati. Ketika kita tidak bisa merasakan nikmatnya bermunajat dengan Allah, berarti ada yang salah di dalam hati kita. Seperti ketika kita tidak bisa merasakan nikmatnya makanan. Biasanya karena di mulut kita, ya, ada yang tidak beres. Entah mungkin sakit gigi, ya, atau mungkin lidahnya pahit, ya. Padahal ya normalnya manusia ketika sehat ya bisa merasakan nikmatnya makanan. Tetapi pernah kita tidak merasakan nikmat makanan itu. Kenapa? Karena sedang sakit, ya. Nah, ketika kita tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah yang ada di dalam hati itu hakikatnya hati kita sedang bermasalah. Hati kita mungkin sedang sakit. Maka harus disembuhkan, ya. Atau hati kita ada penghalangnya, maka harus dibuka penghalangnya itu, ya. Penghalangnya itu adalah dosa-dosa, ya, atau kotoran-kotoran hati, sifat iri, dengki, ya, kufur, takjub, ya, kemudian takabur dan lain sebagainya. Maka perlu sebelum kita sholat untuk memperbanyak istighfar, ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sebanyak-banyaknya. Atau kita gunakan sayyidul istighfar, ya, sebanyak-banyaknya. Selain kita juga membersihkan dari najis dan juga dari hadas gitu. Kemudian yang kedua, tadaburilah setiap basuhan anggota wudhu, ya. Pernahkah kita mentadaburi, ya, atau bertanya, kenapa ketika berwudhu, ya, yang dibasuh mukanya, kemudian tangannya, kemudian kakinya, kemudian telinganya, kepalanya, ya. Kenapa enggak anggota yang lain, anggota tubuh yang lain, ya? Ternyata anggota-anggota tubuh yang dibasuh atau diusap itu adalah anggota-anggota tubuh yang banyak bermaksiat, ya, yang sering melakukan dosa. Maka dengan wudhu itulah kita membasuh, ya, membersihkan diri kita dari dosa-dosa itu. Makanya setiap basuhan ketika kita membasuh muka seumpama, sambil kita berdoa, ya Allah, semoga dosa yang dilakukan oleh mata atau dilakukan oleh mulut, semoga Engkau ampuni ya Allah. Semoga Engkau gugurkan ya Allah. Gitu. Ketika kita membasuh tangan juga kita sambil berdoa, ya Allah ampunilah tangan ini yang telah berdosa, melakukan dosa, ya. Kemudian ketika membasuh kaki juga kita berdoa, ya Allah, tak kaki ini mungkin digunakan untuk melangkah kepada tempat-tempat maksiat begitu, atau untuk mendolimi saudara kami begitu, dan lain sebagainya, sambil mentadaburi, ya, perbuatan yang kita lakukan
Itu. Sambil juga berdoa, ya Allah, semoga muka ini diputihkan nanti di akhirat. Di hari ketika orang-orang ada yang mukanya menjadi hitam, orang-orang kafir ya. Jadikanlah muka ini termasuk muka yang bersinar, ya, muka yang putih, ya, bersama orang-orang yang beriman gitu. Tangan kanan ketika kita basuh, ya Allah, semoga tangan kanan inilah yang akan menerima catatan amal soleh kami nanti di akhirat gitu. Nah itu. Di dalam sebuah hadis pun dijelaskan bahwa seseorang ketika selesai dari wudhunya, maka dosa-dosa itu akan berguguran sebagaimana bergugurannya air wudhu gitu. Kemudian selanjutnya setelah berwudu berdoalah ya. Berdoalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Barang siapa yang membaca doa setelah wudu itu, maka akan dibukakan 8 pintu surga gitu ya. Dan dipersilahkan dia mau masuk ke pintu yang mana saja. Jadi sayang kalau kita tidak baca doa setelah berwudu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian sebelum masuk sholat juga ada azan. Nah, ketika azan ini juga perlu kita menghadirkan hati, gitu ya. Jadi menghadirkan hati itu bukan pas di dalam sholat, bukan pas di dalam sholat saja ya. Tetapi dari mulai ketika kita mendengar azan, ya perlu kita itu untuk pemanasan menghadirkan hati, untuk mengingat Allah. Ya, kalau kita sering mengingat Allah, sering merasakan lemahnya kita, butuhnya kita kepada Allah, itu akan merasakan rasa cinta dan rindu kepada Allah. Ingin bertemu dengan Allah, ya, sehingga apa? Dia akan bisa lebih khusyuk di dalam sholatnya. Sebelum sholat saja sudah khusyuk, sudah ada persiapan, apalagi nanti ketika masuk ke dalam sholat. Nah, di dalam azan itu menyebutkan apa? Ada ungkapan-ungkapan keagungan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Artinya apa? Bahwa Allah lah yang maha besar. Ya, Allah maha besar daripada pekerjaan kita, daripada kegiatan kita, daripada urusan-urusan kita, bahkan daripada kita sendiri, ya. Maka ketika sudah mendengar suara azan, tidak ada yang lebih penting kecuali memanggil panggilan menjawab panggilan Allah gitu. Menjawab panggilan Allah, sejenak kita mendengarkan sambil menjawab panggilan Allah. Kemudian di dalam azan juga ada ucapan pengesaan ya terhadap Allah. Ya, kita hanya menuhankan kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa arti dari asyhadu alla ilaha illallah? Maknanya sebenarnya sangat luas ya. Tetapi di antara maknanya adalah kita hanya bergantung kepada Allah. Ya, kita hanya menaruh harapan kepada Allah. Kita hanya butuh saja kepada Allah gitu. Ya. Kita harus merasakan diri kita butuh dan kebutuhan tersebut akan dipenuhi hanya oleh Allah saja begitu. Kemudian juga ada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ya. Di situ ada ungkapan syahadat itu terhadap Rasul. Artinya kita juga perlu untuk mengingat Rasulullah. Rasulullah lah yang perlu jadi suri tauladan kita dalam sehari-hari, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam tindakannya, ya, sehingga kita akan diberikan syafaat kelak akhirat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kemudian azan itu adalah seruan untuk menunaikan sholat. Hayya 'alal sholah dan meraih kebahagiaan. Hayya 'alal falah. Artinya apa? Antara kebahagiaan dunia dengan sholat ya itu berbanding lurus. Semakin kita perhatian terhadap sholat, menganggap sholat itu penting, menganggap sholat itu adalah kebutuhan kita. Sebagaimana kita butuh kepada oksigen, kita butuh pada makanan, minuman, ya kita lebih butuh lagi kepada sholat. Semakin kita perhatian dan peduli kepada sholat,
maka akan semakin mendekatkan kita kepada kebahagiaan, ya, kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat, gitu. Kemudian yang keempat, azan adalah seruan Allah kepada hambanya untuk menikmati hidangan sholat. Jadi ketika dipanggil oleh Allah untuk sholat itu adalah hidangan Allah. Ya, sholat itu adalah rohatun nafsi, rehatnya jiwa kita. Ya, jiwa ini nih perlu diistirahatkan, perlu direfreshingkan, refresh ya, agar kita bisa bertenaga lagi, agar kita bisa seperti ketika kita lapar ya, kita butuh apa? Makan, kita butuh minum ya. Kita capek, kita butuh istirahat. Nah, istirahatnya jiwa itu adalah sholat, adalah mengingat Allah. Begitu ya. Terkadang kita pernah ya merasa letih dalam pekerjaan, tapi letihnya bukan letih fisik, tapi letih pikiran, capek hati. Ketika kita refreshing, ya setelah refreshing kok ternyata ya letihnya masih ada, letih pikirannya masih ada, hati masih capek. Kok bisa ya? Oh, ternyata obatnya capek hati, capek jiwa, capek pikiran itu bukan dengan refreshing, tetapi dengan sholat, dengan mengingat Allah, dengan membaca Al-Quran, begitu. Kemudian yang kelima, adzan ibarat panggilan malaikat Israfil. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ketika adzan itu ya itu tuh seperti panggilan malaikat Israfil, ya seperti hari kiamat. Artinya apa? Kapan saja Allah bisa memanggil hambanya, ya. Panggilan Allah itu hanya dua kali saja, yaitu panggilan ketika azan dan panggilan kematian. Nah, kita jangan sampai kita menjawab panggilan Allah hanya ketika panggilan kematian saja. Tetapi ketika panggilan azan yang setiap hari 5 kali Allah panggil, harusnya kita bersegera untuk datang menjawab panggilan Allah. Kalau memang kita benar-benar hambanya Allah secara jujur, bukan bohong, maka pasti kita akan selalu mendahulukan Allah daripada yang lainnya. Ya, sebagaimana ketika di dunia, ketika kita dipanggil oleh bos, oleh pimpinan kita, oleh orang yang menurut kita sangat penting, sangat kita butuhkan, pasti kita akan cepat-cepat bersegera ya untuk menjawab panggilannya. Nah, masa ketika Allah memanggil kita, Allah lah yang memberikan semuanya, Allah lah yang mencukupi semua kebutuhan kita, masa kita itu malah bermalas-malasan untuk menjawab panggilan Allah. Baik, selanjutnya adalah makna berdiri. Nah, ketika sholat kita mulai untuk berdiri. Nah, ketika berdiri perlu kita membayangkan itu adalah berdiri ketika yaumul hisab. Ya, ketika nanti di padang mahsyar setiap dari kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya, akan ditanya-tanya oleh Allah. Ya, dan pertanyaannya itu bisa sampai bertahun-tahun tergantung amal soleh kita. Ya, maka setiap hari kita itu sebenarnya di dalam sholat itu latihan untuk menghadapi yaumul hisab itu. Nah, kalau di dunia ini kita tidak pernah latihan atau latihan tapi tidak serius. Kita setiap hari sholat, tetapi tidak serius. Yang sholat hanya tubuhnya saja, pikiran dan hati kita tidak sholat. Ya, maka terpaksa nanti harus serius di yaumul hisab. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau di dunia ini kita serius, di dunia ini kita khusyuk sholatnya, kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, sehingga sholat yang baik, sholat yang khusyuk itu akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, otomatis orang yang serius dalam sholatnya, orang yang khusyuk di dalam sholatnya, otomatis amalan yang lainnya itu pasti baik. Ya, hubungan dengan sesama manusia pasti baik, dengan keluarga baik, dengan tetangga baik, gitu. Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya pasti baik, karena dia selalu mengintrospeksi amal perbuatannya di dalam sholat, gitu.
Dia selalu merasa setiap hari itu dihisab oleh Allah. Karena ketika berdiri, dia bayangkan seolah-olah itu sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tubuh kita itu khusyuk, tetapi ingat hati kita pun dilihat oleh Allah. Jangan khusyuk karena dilihat secara dohirnya saja. Allah tidak hanya melihat secara dohir kita. Ya, ada orang yang khusyuk, khusyuknya bohong. Ya, tubuhnya tenang sekali, seolah-olah dia sangat khusyuk. Padahal hatinya kemana-mana, pikirannya jalan-jalan. Ya, nah ingatlah Allah tidak hanya melihat kepada zahir kita saja, tidak hanya melihat kepada fisik kita, tetapi Allah melihat hati kita juga. Maka malulah kepada Allah. Ya, ketika secara zahir kita seolah-olah khusyuk, ternyata batin kita, hati kita melayang kemana-mana gitu. Maka seorang manusia harus selalu berusaha ketika pikirannya pergi, pikirannya kemana-mana, tarik lagi gitu. Karena memang normal ya, manusia itu pikiran itu tidak akan pernah berhenti, dia selalu berjalan. Nah, tetapi pikiran itu bisa dikendalikan. Walaupun dia itu selalu aktif, selalu berjalan, tapi dia bisa dikendalikan, bisa dikontrol kemana jalannya. Ya, kalau ingin terus berjalan di koridornya, selalu mengingat Allah, maka fahamilah apa yang kita baca. Rasakanlah dan sadarilah kita itu sedang berhadapan dengan siapa. Ya, sadarilah bahwa kita itu manusia yang sedang membutuhkan ya sebutuh-butuhnya kepada Allah gitu. Kemudian yang kedua, ketika berdiri semua dosa ditampakkan. Sebagaimana nanti di yaumul hisab, semua dosa akan ditampakkan di hadapan Allah dan di hadapan semua makhluk-makhluknya gitu. Apakah kita tidak malu? Apa kita tidak takut ya? Ketika dosa-dosa itu ditampakkan ya, maka sholat ini menjadi ajang untuk selalu mengintrospeksi diri kita ya, sudah baik kita belum ya, apakah kita dari mulai lahir sampai sekarang bagaimana amal kita, sudah siap belum menghadap kepada Allah. Iya. Kemudian yang keempat, semua anggota tubuh berbicara tentang apa yang telah diperbuat ya, tangan kita, kaki kita ya, ini akan bersaksi kita di dunia gunakan untuk apa ya, kita tidak bisa berbohong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya adalah makna takbir. Setelah kita berdiri, kemudian kita niat ya, niat untuk sholat sambil membaca takbir Allahu Akbar. Ya, yang pertama kita sebutkan saja kata Allah. Artinya yang boleh diingat di dalam sholat hanya Allah, tidak ada yang lain. Ya, orang yang khusyuk, kalau kita ingin tahu kita khusyuk atau tidak, ya coba kita lihat aja di dalam sholat kita nginget siapa? Nginget Allah atau ingat selain Allah? Gitu ya. Cuma ada dua itu aja, tidak ada yang ketiga. Ya. Yang pertama disebutkan saja Allah, artinya kita harus selalu mengingat Allah. Di dalam sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam hanya Allah yang kita ingat. Ya, seperti kita sedang apa namanya? Kita sedang melakukan ujian interview, wawancara ya, kita hanya fokus dengan orang yang ada di depan kita. Dia bertanya, walaupun ya dia bertanya dengan hal-hal selain tentang orang tersebut, tetapi yang kita fokuskan adalah orang tersebut, apa yang dia ucapkan ya, sehingga nyambung antara kita dengan dia. Kenapa kita bisa serius ketika ujian itu, ujian lisan ya, karena kita menganggap itu penting. Karena kita menganggap kita itu butuh dengan ujian itu agar kita lulus. Nah, begitupun ketika kita sholat, kalau kita tidak ada perasaan penting, perasaan butuh kepada Allah, maka sulit untuk bisa menghadirkan khusyuk. Gitu ya. Maka selain kita harus menghadirkan rasa penting dan butuh kepada Allah, kita juga perlu untuk memahami apa yang kita baca. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, artinya rasakanlah Allah itu maha agung. Allah itu maha kuasa. Allah itu yang paling penting ya dalam semua urusan kehidupan kita, ya. Pekerjaan, bisnis kita,
semua kegiatan-kegiatan kita itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Allah. Hanya Allah yang penting, yang nomor satu. Yang nomor satu. Tinggalkan semuanya, hanya kepada Allah lah kita menghadap gitu. Ya. Kemudian ketika sholat, ketika kita mengagungkan Allah, hanya Allah lah yang bisa menjadi harapan kita, tempat bergantung kita, tempat menaruh yang tempat yang Allah lah yang hanya yang Allah lah yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Rasakanlah diri kita maha lemah, diri kita maha butuh, diri kita maha kotor. Ya, kita banyak dosa. Siapa yang bisa mengampuni kecuali Allah? Kita banyak kekurangan. Siapa yang bisa memenuhi kekurangan kita? Ya, mencukupi kekurangan kita kecuali Allah. Kita maha lemah. Siapa yang menguatkan kita? Hanya Allah saja. Ya, maka sandarkanlah semua urusan kita kepada Allah. Ya, Allah lah yang maha segala maha itu hanya pada Allah, bukan pada manusia, bukan pada siapa-siapa, hanya kepada Allah. Ya, dan rasakanlah selain Allah itu fana, selain Allah itu hina. Ya, kita menggandrungi apa sih? Menggandrungi pekerjaan kita, menggandrungi dunia, menggandrungi apapun, itu semuanya akan mendatangkan kerugian, akan mendatangkan penyesalan. Harusnya yang menjadi gandrung kita di dunia ini hanyalah Allah saja. Gitu. Apa yang kita fokuskan di dunia ini nanti ketika sudah meninggal hanya akan menjadi penyesalan belaka. Tetapi kalau kita menggandrungi Allah, menyibukkan diri hanya kepada Allah, maka itulah yang akan bermanfaat nanti di akhirat. Nah, kemudian setelah itu kita baca doa iftitah. Doa iftitah itu gimana? Nah, doa iftitah itu ternyata dahsyat luar biasa. Jadi apa yang kita ucapkan dari doa iftitah itu ternyata efeknya luar biasa. Di antaranya di dalam sebuah hadis yang dijelaskan bahwa ketika seseorang membaca iftitah ternyata pintu langit terbuka. Ya. Jadi pintu langit itu seperti ada kuncinya dan dibuka dengan bacaan iftitahnya seorang hamba. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW, seseorang mengucapkan doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukratan, wasila. Nah, dia baca sampai situ. Kemudian setelah Rasulullah selesai sholat bertanya, siapa tadi yang membaca doa tadi? Ya, maka ada salah satu sahabat yang menjawab, saya wahai Rasulullah, ana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengomentari bacaan dia. Ajibtulaha futihat laha abwabus sama. Aku merasa kagum dengan bacaan itu. Ya, langit-langit terbuka karena doa iftitah tersebut gitu. Jadi bacaan-bacaan di dalam sholat itu luar biasa. Maka kita harus menaruh harapan besar terhadap bacaan-bacaan tersebut. Bentar. Baik. Nah, ini di antara bacaannya ya, doa iftitah sebagian kaum muslimin membaca doa iftitah ini. Ada juga yang membaca doa iftitah yang lain, itu juga sama-sama baik ya, tidak perlu kita mempermasalahkan. Nah, ini kita bahas yang pertama dulu. Bacaannya adalah Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsiro. Nah, kita sudah hafal belum dengan makna ya, atau terjemahan dari bacaan ini? Ya, kalau kita ingin khusyuk, maka hafalkan artinya. Ya, selain kita sudah hafal lafadznya, hafalkan juga artinya dan hadirkan di dalam sholat. Gitu. Karena itu standar khusyuknya seseorang. Kalau kita ingin tahu kita itu sudah khusyuk belum sih sholatnya, yaitu salah satu ukurannya adalah kita sudah paham belum dengan apa yang kita baca. Ya, kalau kita nggak paham dengan apa yang kita baca, ya udah yang penting saya ingat Allah saja, nggak bisa. Pasti pikiran akan kemana-mana gitu ya. Pikiran akan melayang kemana-mana. Maka harus memahami apa yang kita baca. Ya, Allahu Akbar kabiro. Artinya Allah Maha Besar. Ya, sebesar-besarnya. Walhamdulillahi kasiro. Dan segala puji hanya milik Allah. Ya,
Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah ketika pagi dan juga ketika sore. Ya, di sini intinya apa? Ada pengagungan dan pemujian dan penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Ketika sholat tadi sudah saya katakan bahwa ketika sholat itu kita mengenal Allah sedikit demi sedikit. Pelan-pelan kita mengenal Allah. Siapa itu Allah? Allah itulah yang maha besar terhadap dari segala-galanya di alam semesta ini. Allah lah yang maha besar, maha kuasa. Ya, jangan bayangkan fisiknya ya, tetapi bayangkan bagaimana perbuatan Allah, bagaimana ciptaan Allah. Makanya Rasulullah bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Renungkanlah, fikirkanlah pada ciptaan Allah. Ya, bagaimana Allah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Allah menciptakan bumi, matahari, bulan dan lain sebagainya. Ya, itu akan mengantarkan ma'rifatullah. Ya, semakin kita mengenal Allah, ciptaannya aja seperti ini, bagaimana Allah jauh lebih dahsyat tanpa kita memikirkan fisik ya. Karena Allah tidak boleh berfisik ya. Allah bukan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Walhamdulillahi katsiran, dan Allah maha terpuji ya. Allah kita dipuji oleh manusia, kita disanjung-sanjung oleh manusia. Kita pintar, kita kaya, kita dermawan, kita soleh dan sebagainya. Itu hakikatnya adalah dari Allah. Kita bisa pintar karena Allah. Kita bisa soleh karena Allah. Kita bisa dermawan karena Allah. Semuanya itu titipan Allah, ya, yang dititipkan pada kita sehingga orang kemudian memuji kita. Hakikatnya yang berhak dipuji hanyalah Allah. Maka ketika kita dipuji, kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Kamu pintar sekali. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah, ya. Ketika kita mensucikan Allah, artinya menjauhkan semua sifat-sifat yang tidak layak, ya, yang tidak wajar untuk Allah. Allah itu maha sempurna. Allah maha suci. Allah maha bersih, ya, dari segala hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik. Tidak boleh kita suudzon kepada Allah. Tidak boleh kita merasa Allah tidak adil. Tidak boleh kita merasa Allah butuh, Allah itu kurang dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Allah itu sempurna, sesempurna-sempurnanya. Ya, hanya Allah lah yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ini wajah tuh. Ketika kita mengucapkan ini wajah tuh, paham nggak? Coba sedikit sedikit kita pahami. Ini sesungguhnya aku, wajah tuh, aku menghadapkan, ya, aku menghadapkan wajhiya, diriku, wajahku, lilladzi fatara samawati wal ard, yang kepada zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ini harus hadir ini di dalam sholat kita. Ya, makanya kalau bisa Bapak Ibu, ya, perlu latihan, ya, sebelum sholat, latihan sholat walaupun dengan mengindonesiakan bacaan-bacaan tersebut, ya, tetapi itu di luar sholat, ya. Emang boleh silakan, hanya untuk latihan untuk mendatangkan kekhusyuan. Kalau ternyata mungkin dengan bahasa Arab kita tidak connect, tidak nyambung, coba dengan bahasa Indonesia dulu, ya. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku, ya Allah, kepada Engkau yang telah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Ya, aku berserah diri kepadamu, ya Allah. Saya patuh, tunduk, dan saya tidak akan menyekutukanmu, ya Allah. Wa ma'ana minal musyrikin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang menguasai seluruh alam. Ya, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Ya, dan itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku akan tetap termasuk orang-orang yang tunduk, patuh, berserah diri kepadamu. Nah, itu coba di Indonesia kan, kalau mungkin dengan bahasa Indonesia itu akan lebih masuk ke dalam hati kita, karena itu bahasa kita. Tetapi harus diusahakan, karena di dalam sholat nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, kita harus bisa menjiwai. Ya, sebagaimana kita bisa menjiwai bahasa Indonesia, coba jiwai bahasa Arab. Pelan-pelan insya Allah bisa, ya.
Sesungguhnya aku hadapkan diriku. Artinya ketika sholat kita harus menghadapkan diri kita kepada Allah saja. Baik dengan tubuh kita atau dengan hati kita. Kan banyak ketika sholat tetapi hatinya tidak menghadap Allah. Hatinya kemana-mana. Hatinya ada di pasar, hatinya ada di kantor, hatinya ada di jalan. Pikirannya mikirin apa aja gitu ya. Karena pikiran itu liar. Ya, pikiran itu liar bisa kemana-mana. Dia tidak bisa tetap berhenti kecuali kalau kita tidur gitu ya. Makanya terkadang kita nggak bisa tidur karena pikirannya kemana-mana. Mikirin ini, mikirin itu. Yang bisa menenangkan hanyalah Allah. Maka mintalah kepada Allah agar dihadirkan hati yang khusyuk. Rasulullah saja minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, ya, hati yang tidak khusyuk, tidak konsen, tidak serius ketika sholat. Bagaimana bisa serius dalam sholat? Ya, kita harus merasakan sholat itu penting. Sholat itu kebutuhan kita. Coba ketika kita ujian saja bisa serius. Kita bisa khusyuk. Kenapa? Karena kita menganggap ujian itu penting. Ya, menentukan kelulusan, menentukan nasib kita ke depan. Coba hanya masalah nasib dunia saja kita begitu serius. Masa nasib akhirat yang sangat mencemaskan, yang sangat menakutkan. Masa kita nggak serius? Begitu, ya. Kalau kita nggak serius berarti keimanan kita masih dipertanyakan. Jangan-jangan kita kurang percaya dengan adanya azab Allah. Jangan-jangan kita kurang percaya dengan surganya Allah, gitu ya. Ya makanya sholat ini juga meningkatkan keimanan kita, ya. Sering-sering hadir di majelis ilmu, sering-sering duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang soleh, sering-sering berzikir mengingat Allah, sering-sering datang ke kuburan, ya berziarah, ya ingat tujuan ujung kita itu nanti akan di situ, nanti setelah itu ke alam kubur, kemudian kembali kepada Allah, ya tidak akan kemana-kemana lagi kecuali ke situ. Ya, maka Bapak Ibu kami harapkan agar nanti menghafal makna ini ya. Setidaknya memahami ketika dibaca Arabnya, Indonesianya itu hadir ya. Indonesia hadir. Sambil kita menghayati, kita itu sedang mengungkapkan itu, ini perasaan hati kita kepada Allah diungkapkan gitu ya. Alhamdulillah ada bacaan yang seperti ini ya. Coba saja kalau Allah tidak menentukan bacaannya, coba. Kita suruh ngarang-ngarang sendiri. Sama seperti kalau kita mau sowan kepada kiai atau kepada tokoh ya, tokoh masyarakat. Kan tidak ada bacaan khususnya ya. Kita harus ngarang-ngarang sendiri. Nggak bisa kita nyontek. Oh, kita pakai teks kan nggak bisa. Nah ini sudah dibuatkan sama Allah. Bagaimana cara bermunajat kepada Allah. Bagaimana cara bercengkerama, bermanja-manja dengan Allah. Ini ucapan seorang hamba sedang mengadukan dirinya kepada Allah. Ya, dia sedang memohon proposal kepada Allah, sedang mengajukan proposal kepada Allah. Kita kalau ngajuin proposal gimana? Pasti kan dengan penuh harap, dengan penuh butuh, dengan penuh merendahkan diri gitu ya, memuji orang yang akan memberi kita, mengagung-agungkan ya, memasang muka serius, memasang muka melas dan lain sebagainya. Khusyuk itu ketika kita butuh kepada orang lain. Nah, kita itu jauh lebih butuh kepada Allah gitu ya. Nah, maka selama ini kalau kita masih membaca ini tetapi tidak hadir makna-makna dari bacaan ini, maka coba satu persatu sedikit demi sedikit kita menghadirkan makna-maknanya. Kalau bisa setiap kata kita tahu. Ini sungguh aku, wajah tu aku hadapkan, wajhia wajahku. Maksudnya diriku seluruhnya. Lilladzi kepada zat yang fatoros sama. Fatoro menciptakan as-samawat, langit-langit, wal ardo dan bumi. Hanifan dengan lurus ya, musliman dengan patuh
menyerahkan diri, pasrah gitu. Artinya kita tidak boleh hanifan, itu tidak boleh tidak boleh kita mikir-mikir yang lain, tidak boleh menyelingkuhi Allah gitu. Ya, kadang kan kita suka menyelingkuhi Allah gitu kan. Ketika ada yang halal dengan yang haram. Yang halal hasilnya sedikit, tapi kalau yang haram hasilnya besar. Akhirnya kita milih yang haram. Itu artinya menyelingkuhi Allah kita. Tidak setia dengan Allah. Padahal di dalam sholat kita membaca kalimat kesetiaan kepada Allah. Coba bayangkan, kalau kita punya pasangan, di depan kita dia bilang cinta, di depan kita dia bilang setia, ya, dia akan selalu ini soal itu. Tapi ternyata di belakang kita, dia main serong. Tetapi di belakang kita ternyata dia berselingkuh. Ya kita marah pasti ya. Nah, maka ketika kita mengucapkan ini konsekuensinya besar. Konsekuensinya besar. Kita itu benar-benar harus konsisten dan mengikuti konsekuensi dari apa yang kita baca. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ini puncak ya, penyerahan diri totalnya kepada Allah. Kita bilang hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ya. Coba kalau kita bilang seperti itu kepada pasangan kita, kepada pacar kita, kepada kekasih kita. Coba. Artinya apa? Kita mau berkorban seluruhnya, jiwa dan raga kita, waktu, harta, hanya untuk siapa yang kita cintai. Nah, kita udah bilang seperti itu kepada Allah. Tapi benarkah keseharian kita mencerminkan yang seperti itu? Ya, benarkah keseharian kita hanya untuk Allah? Atau jangan-jangan untuk diri kita? Jangan-jangan yang diperjuangkan adalah diri kita saja, bukan Allah. Nah, gitu. Kemudian doa iftitah yang kedua. Nah, ini juga boleh diamalkan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini antara diriku wa baina khotoyaya, dan antara dosa-dosaku. Kama ba'atta, sebagaimana engkau jauhkan bainal masyriqi, di antara timur, wal maghribi, dan barat. Di sini artinya apa? Artinya kita mengakui dosa-dosa. Ya, kita datang kepada Allah, apa yang kita ucapkan yang pertama kali, kita akui kita itu hamba yang kotor, hamba yang lemah, hamba yang banyak dosa, banyak noda. Begitu. Dan tidak ada yang bisa mensucikan kita, tidak ada yang bisa membersihkan dosa-dosa kita kecuali Allah. Gitu. Coba kita kalau punya karyawan ya, karyawan itu banyak salahnya, suka telat masuk, ya kalau pulang lebih cepat, kalau dikasih tugas nggak beres, dia banyak dosanya. Tapi dia tidak merasa bersalah, tidak pernah minta maaf. Kita sebagai atasan gimana? Ya, kan kita marah sama orang seperti itu, nggak tahu diri itu orang. Kalau perlu kita pecat, kita keluarkan gitu. Begitupun kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, ya, seharusnya kita pun jangan banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kalaupun ternyata kita terjatuh juga dalam kesalahan, maka sering-sering minta maaf sama Allah. Ya, sering-sering mengakui kesalahan kita. Ngaku jujur aja. Allah itu suka dengan hambanya yang jujur, yang suka ngaku. Sebagaimana kita juga suka dengan anak atau karyawan bawahan kita yang ngaku apa adanya diri kita. Ya, kita itu nggak mau dibohongi kan, kita nggak mau ada rahasia-rahasia kan, dan Allah tahu rahasia-rahasia kita. Ngapain kita tutup-tutupi? Maka kita minta, ya Allah jauhkan diriku dan dosa sebagaimana engkau jauhkan antara masyriq dan maghrib. Artinya kita minta kepada Allah jadikan lingkungan kita itu adalah lingkungan yang
yang kondusif untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena ada sebagian orang yang lingkungannya lingkungan yang memaksa dia harus bermaksiat. Ya, tempat kerjanya lingkungan yang memaksa dia harus bermaksiat. Nah, kita minta kepada Allah agar ditempatkan di tempat-tempat yang baik. Ya, di tempat-tempat yang memudahkan kita untuk taat kepada Allah, untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Kalaupun ternyata terjatuh juga, ya, terpaksa harus di tempat-tempat yang seperti itu, maka kita juga minta kepada Allah, Allahumma nakini, ya Allah nakini, sucikanlah aku min khotoya ya, dari dosa-dosaku. Nah, ini kalau udah terjadi nih, ternyata kita juga tetap melakukan dosa, maka sucikanlah aku ya Allah, kama yunaqqa as-saubul abyad, sebagaimana baju yang putih disucikan minad danasi, dari kotoran. Ya, dari kotoran. Jadi dosa itu kotoran. Ya. Dan yang namanya kotoran itu, ya, kita itu kalau diri kita bersih, tubuh kita bersih, pakaian kita bersih, itu nggak mau itu main di tempat-tempat yang kotor. Kita berjalan di jalan yang kotor aja kita jinjit-jinjit, ya, hati-hati agar tidak terkena kotor gitu. Begitupun ketika, ya, kita itu mensucikan diri kita, maka kita akan merasa betah dengan Allah gitu. Karena kita suci, kita bersih, ya. Tapi kalau kita kotor, kita kadang risih, ya, untuk bisa mendekat diri kepada Allah. Sebagaimana kalau kita kotor, ya, kita mau tidur nih, badan kita kotor, belum mandi, berkeringat, ya, banyak mungkin ada lumpur-lumpur di tubuh kita, di kaki kita. Mau tidur, padahal tempat tidur kita bersih, wangi, rapi, itu kan nggak enak. Nah, maka harus dibersihkan dulu agar nyenyak tidurnya, nyaman. Begitupun kalau kita ingin mendekat kepada Allah. Allah itu maha bersih, maha suci, ya, maha indah. Maka ketika kita ingin betah dengan Allah, sucikan juga diri kita ini dari kotoran, dari noda. Ketika kita sudah bersih, wangi, suci, maka kita akan betah bersama Allah. Jadi selama ini yang menjadikan kita nggak betah dengan Allah adalah dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, penyakit-penyakit hati kita. Ada sifat dengki, ada sifat takabur, iri, hasut, ya, dan lain sebagainya. Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah aku min khotoya, ya, dari dosa-dosaku, bil ma'i, dengan air, wasalji, dan es, wal barodi, dan embun. Ya, artinya apa? Bahwa diri kita itu intinya harus dibersihkan dari noda-noda tersebut sebelum kita bermunajat dengan Allah. Inilah ucapan yang pertama yang kita ucapkan agar kita sudah siap merasakan nikmatnya bermunajat dengan Allah. Ya, kapan kita bisa merasakan nikmat itu? Harus dipersiapkan dulu diri kita itu, tubuh dan hati kita. Kalau hati itu sudah bersih, jiwa sudah bersih, maka akan merasakan nikmatnya bermunajat dengan Allah. Nikmatnya sholat, ya, berbincang-bincang dengan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian untuk pertemuan yang kedua ini. Insya Allah untuk tadabbur bacaan selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan ketiga dan pertemuan keempat Rabu depan. Insya Allah, semoga Allah berikan panjang umur dan kesehatan. Amin ya Rabbal alamin. Masih ada waktu sekitar 20 menit bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Kami persilahkan langsung saja menyalakan audionya dan menyebutkan nama dan asalnya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Nanya Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bapak siapa di mana? Sudi dari Tangerang. Oh ya, silakan Pak Sudi. Ustaz, itu mengenai tadi apa tadabur itu apa memang itu juga dilakukan oleh sahabat atau nabi gitu Iya, dulu? iya dilakukan. Saja. Mm-mm. Oke, baik. Terus yang Mm-mm. satu lagi Ustaz, kalau kita sholat sunnah itu pakai doa iftitah nggak Ustaz? Sholat Cina iya dianjurkan juga. Anjurkan ya. Mm-mm. Dianjurkan Itu juga. aja Ustaz. Iya, kita aja.
Ya, yang lain silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Adriani Di, dari DKI Pak Ustadz. ya, silakan Bu Nah, Adriani. saya mau tanya Pak Ustadz itu doa iftitah kabirau sama ini wajah tuh itu berbeda nggak Pak Ustadz? Katanya itu ada dua doa iftitah di situ. Ya, digabung nggak apa-apa. Allahu Akbar kabiro digabung itu Imam Nawawi mengatakan jika bisa menggabung antara doa atau iftitah yang banyak, sebenarnya nggak cuma dua ya, banyak itu redaksinya. Nah, kalau bisa untuk menggabung doa-doa itu akan lebih baik begitu. Oh, Ya, diperbolehkan Pak Ustadz digabung. diperbolehkan, malah Oh, gitu. dianjurkan. Mm-mm. Oh, gitu. Terima kasih Mm-mm. Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, Ustaz, mau nanya juga. Ya, silakan Pak Muhammad Diduri. Penggabung ini maksudnya antara Allahu Akbar kabirong dengan Allahumma baik ini atau gimana Ustaz? Ya boleh, Allahumma baik juga boleh. Tapi biasanya yang ada di masyarakat itu gabungnya antara Allahu Akbar kabiro sama inni wajah tuh itu. Ini, oh, ini. Boleh silakan. Kalau nggak dibaca juga boleh silakan. Karena sunnah hukumnya. Sunnah. Untuk melatih berdiri lah. Ya, jadi sholat itu melatih kita berdiri di hadapan Allah. Ya, maka ketika sholat hadirkan ya perasaan kita itu sedang berdiri di hadapan Allah. Dan memang seperti itu. Ketika kita sholat itu Allah ya hadir di hadapan kita. Di dalam sebuah hadis kan dijelaskan jika seorang hamba masuk ke dalam sholat maka Allah berdiri di hadapannya. Jika hamba itu menoleh sekali maka Allah akan berkata hambaku berpaling dari aku menoleh kepada sesuatu yang menurut dia lebih baik daripada aku. Allah cemburu ternyata. Allah cemburu ketika kita itu menoleh di dalam sholat. Bahkan katanya itu menoleh itu seperti pencuri. Seburuk-buruknya pencuri adalah pencuri di dalam sholat. Begitu. Yang mengurangi konsentrasi kita. Kita sedang ngobrol dengan orang nih, seumpama ya. Kemudian ada telepon masuk. Kita sopan nggak nerima telepon itu? Ya, kurang sopan kan. Nah, kita di dalam sholat tiba-tiba kita malah ngelamun. Ya, kita tidak fokus dengan yang sedang kita lakukan. Itu kan nggak sopan. Allah makanya sudah berfirman, wala takun minal ghafilin. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Maksudnya orang-orang yang di dalam sholatnya itu ngelamun. Ngelamun kan lalai. Ya, justru harusnya kita dalam sholat ingat. Kebalikan yang ngelamun itu ingat. Ingat kepada Allah. Ingat dengan apa yang kita baca. Menghadirkan hati kita. Begitu. Sebagaimana kalau orang tidak menghadirkan dalam sholat, maka perasaan butuh kepada Allah itu sebenarnya kurang. Kurang begitu butuh, kurang begitu penting. Gitu. Seseorang akan semakin meningkat khusyuknya, semakin dia merasa Allah itu penting dalam hidup saya. Allah itu sangat penting dan saya sangat membutuhkan Allah. Ya, kalau di dunia ini ada orang yang sangat penting, tapi kita nggak butuh, ya, kita akan memperjuangkan dia nggak? Tidak, karena kita nggak butuh ngapain gitu kan. Nah, ada orang yang sangat penting, yang bisa, pokoknya bisa segalanya lah. Kita juga butuh kepada orang itu. Wah, kita akan kejar orang itu sebisa mungkin agar dia bisa membantu kita. Begitu. Dan itu satu-satunya yang bisa membantu kita. Pasti kita kejar. Nah, Allah lah satu-satunya yang bisa menolong kita, membantu kita, memenuhi kebutuhan kita. Ya, dan kita sangat butuh sekali kepada Allah. Nah, bagaimana menciptakan rasa butuh kepada Allah? Tuh. Ya. Bagaimana caranya, Pak? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kita menciptakan rasa butuh kepada Allah? Ya dengan memperbanyak
mengingat Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah, mengingat musibah-musibah yang Allah berikan, mengingat kejadian alam semesta ini semuanya adalah perbuatan Allah. Kalau kita ingin menjadi hamba-hambanya yang disayang oleh Allah, ya, maka jadilah hamba-hamba yang senantiasa memasrahkan dirinya, memasrahkan kebutuhan-kebutuhannya hanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Ustaz. Silakan. Kalau umpamanya kita berimam, kita makmum kan? Oh, bermakmum. Ya, kita bermakmum. Kita belum selesai lagi membaca dari doa iftitah atau umpamanya Fatihah sampai akhir, umpamanya dia sudah ruku. Nah, bagaimana apanya? Kejar Diputus saja. Al-Fatihahnya. Kejar Ya. Al-Fatihahnya. Umpamanya Jadi kita belum sampai waladhdallin amin. selesaikan. Selesaikan aja. Iya, selesaikan aja. Kan nggak lama tuh. Baca Al-Fatihah kan nggak ada 1 menit. Jadi kalau kita belum selesai, selesaikan. Kemudian setelah itu ruku bersama imam. Gitu. Karena dalam madhab Syafi'i itu wajib bagi seorang makmum untuk membaca Al-Fatihah. Kalau ternyata tidak kena, ya kita berarti ngikut madhab lain yang tidak mewajibkan Al-Fatihah. Gitu. Jadi numpang sama imam. Iya, numpang dengan imam. Imam yang jamin. Tapi menurut madhab Syafi'i tetap wajib. Baik, ada lain? Kalau seperti tadi kita berimam tapi masbuk. Baru kita takbir, dia sudah Sudah ruku. Kita langsung ruku aja. Takbir dulu dong. Kan masuknya Ya, masuk ke takbir, sholat kan takbir dulu. Ya, setelah kita takbir, kebetulan belum kita baca Fatihah, dia karena kita masbuk sudah ruku. Nggak apa-apa, yang penting kita dapat rukuknya imam. Dapat rukunya ya. Iya, kalau kita dapat rukuknya imam, kita dapat 1 rakaat. Dihitungnya 1 rakaat. Iya. Gitu. Fatihahnya ditanggung sama imam. Iya. Ada lagi? Assalamualaikum, Taj. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Namun pertanyaan Bapak tadi itu, kalau tadi kita kan bermakmum ya, tapi kalau kita tadi dapat ruku, kita ikut 1 rakaat dapat ya. Tapi kalau kita ikut makmum, tapi imamnya cepat, saat Al-Fatihahnya baru separuh kita. Dia udah ruku, apa kita ikut ruku, apa menyelesaikan? Kalau menyelesaikan kan terlambatnya jauh tuh, gimana Ustaz? Kalau seumpama kita selesaikan Al-Fatihah, ternyata ketinggalan 2 rukun, ya, 2 rukun, maka lebih baik tinggalkan Al-Fatihah. Gitu. Tapi kalau kita nyelesaikan Al-Fatihah tapi masih tidak ketinggalan 2 rukun, berarti kita selesaikan Al-Fatihah. Gitu. Jadi antara imam dan makmum setidaknya jangan ketinggalan 2 rukun. Itu ya. Itu yang kalau ketinggalan 2 rukun membatalkan sholat, membatalkan sholatnya, iya, jamaahnya. Tapi kalau enggak masih dapat gitu. Kalau ini Stan, kalau lagi, kalau kita ketinggalan sholat, sedangkan yang jadi imam ini kan bacaannya kurang bagus tuh Stan. Apa kita ikut bermakmum dengan dia? Apa bagaimana Stan? Ya, kalau kesalahannya fatal bisa merubah arti, maka lebih baik kita cari imam yang lain. Ya, kalau sampai kesalahannya itu kesalahan yang fatal, contohnya baca an'amta alaihim, bacanya al-amti alaihim gitu. Itu kesalahan yang fatal. Maka cari imam yang lain. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang normal gitu ya, sumpama matnya kurang panjang atau makhorijul hurufnya kurang betul, ya, maka tidak apa-apa. Gitu ya. Tapi ya afdolnya
imam harus yang fasih, ya, imam yang fasih. Ya, ya. Nah, kita kan mau sholat ketinggalan gitu Ustaz. Jangan jadi imam dia gitu Ustaz tadi. Gitu. Gitu. Karena nggak ada yang lain lagi, cuman kita terlambat. Yang jadi jadi ikut aja Ustaz yang tadi ya. Oke. Ustaz, satu lagi boleh Ustaz, kalau tadi sholat itu kita tadabbur gitu ya, berarti bacaannya lama dong Ustaz ya? Kayak Allahu Akbar berarti kan? Nggak harus lama. Jadi yang dihadirkan sebenarnya tidak harus panjang seperti yang tadi saya katakan gitu ya. Tapi Gitu. ya setidaknya menghadirkan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar di dalam hati, setidaknya artinya itu hadir. Allah Maha Besar gitu. Allah Maha Besar itu udah hadir, itu sudah khusyuk. Ya. Ketika kita menghadirkan artinya saja, terjemahannya saja, asalkan hadir ya di dalam hati, itu insya Allah tidak akan hadir hal-hal yang lain. Ya, yang menjadikan kita ngelamun, kemudian mikirin ini, mikirin itu, karena tidak menghadirkan makna-makna itu, tidak menghadirkan terjemahannya, gitu. Ya. Ya, kalau kita ingin lebih nikmat, yaitu kita mentadaburi maksudnya itu apa. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya ini nih benar-benar serius nih. Saya itu hanya menghadap kepada Allah. Ini benar-benar serius nih. Saya sedang butuh nih sama Allah. Itu. Nah, kalau dia memahami apa makna dari Allahu Akbar itu. Ya kalau tadi kan tadabbur itu kan bagus Ustaz. Artinya kan agak lebih lama kita dengan satu bacaan aja gitu Ustaz. Iya, kalau kita sendirian bagus, tapi kalau kita berjamaah kan sulit. Iya. Iya, kalau memang Jadi kalau berjamaah setidaknya menghadirkan ya tadabbur yang sekilas saja. Gitu. Perbanyak Maaf Pak Ustadz, mau nanya. Ya. Nah, boleh nggak kita misalnya kita dalam mentadaburi salah satu surat setelah Al-Fatihah gitu, kita mengambil kesimpulannya aja, misalnya Qul huwallahu ahad gitu. Jadi tidak per ayat kita tadaburin, boleh nggak Pak Ustadz? Kan kita maksudnya Qul huwallahu ahad itu kita udah tahu maksud maknanya gitu secara keseluruhan. Boleh nggak gitu Pak Ustadz? Jadi ya, kita kan, tidak mentadaburi per ayat gitu. Satu surat itu kan kesimpulannya banyak, Bu. Satu surat itu kan kesimpulannya banyak. Jadi ketika kita membaca Qul huwallahu ahad ya, setiap ayat itu ada maksud tertentu. Ayat kedua, ketiga dan seterusnya juga sama. Tapi kalau kita nggak bisa, maksudnya belum, seharusnya sih ya setiap ayat bahkan setiap kata kita tahu artinya. Tapi kalau belum bisa gitu ya setidaknya kita menghadirkan keesaan Allah begitu. Ya, ketika kita membaca Qul huwallahu ahad kan sedang apa? Membicarakan tentang keesaan Allah. Pertama keesaan Allah. Kemudian Allahus Samad. Allah itu satu-satunya yang dituju, satu-satunya yang menjadi tempat gantungan kita. Kita hanya butuh saja kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Lam yalid walam yulad. Nah, kemudian Allah juga tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ya, artinya Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh kepada siapa-siapa. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah juga tidak sama dengan siapapun. Betul. Setidaknya menghadirkan makna itu sudah cukup. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ustaz, tanya lagi Ustaz. Ya. Kan ada surat Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu maksudnya gimana Ustaz? Ya, celakalah bagi orang-orang yang sholat yang dia lalai dari sholatnya. Nah, ini di sini para ulama pun berbeda-beda dalam menafsirkan maksudnya orang yang lalai dari sholatnya. Ada yang menafsirkan dia itu menunda-nunda sholatnya.
Ya, orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholatnya, ya entar-entar sholatnya gitu. Ada juga yang memahami bahwa dia yang lalai dalam sholatnya, ngelamun di dalam sholatnya, ya, dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ini, ya, sahun ini dari kata sahayasu artinya lupa. Orang biasanya kalau ngelamun di dalam sholatnya itu akan lupa di dalam sholatnya. Ini rakaat berapa ya? Oh, rakaat 2 atau rakaat ketiga? Kok saya lupa gitu. Kan sering kan terjadi seperti itu. Ya, sering. Nah, itu berarti ada kelalaian di situ. Ada kelalaian. Makanya ya ini ayat untuk memecut kita agar bisa lebih khusyuk di dalam sholat gitu. Oke, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan. Mungkin itu dulu Ustaz. Oke. Kalau cukup kita akhiri ya sampai di sini. Semoga kita diberikan panjang umur, kesehatan sehingga bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.